أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan saya muliakan, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada henti-hentinya, zahiran wa batinan. Karena sampai hari ini kita masih dapat bertemu kembali melalui vlog video terbaru yang akan lebih berat tentunya, karena ini kita sudah mulai masuk dalam kajian yang lebih dalam, yaitu studi komparasi antara pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Jadi saya akan kembali mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Aslam Hanif, yaitu salah satu dosen di Islamic International University Malaysia, yang beliau di dalam tesisnya menulis tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Salawat serta salam selalu dan tidak pernah jenuh-jenuhnya kita ucapkan kepada sahibul syafa'ah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan dan kemudahan ya, kita semua, baik saya dalam menyampaikan ilmu yang akan saya sampaikan, dan bagi Anda sekalian para mahasiswa yang saya muliakan, untuk memahami apa yang akan saya sampaikan dalam video vlog ini. Baik, selanjutnya saya telah mendengar ya hampir keseluruhan dari video-video vlog yang Anda sampaikan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar mid semester atau ujian tengah semester, dan jawabannya sangat variatif. Ala kulli hal, saya berterima kasih Anda telah patuh ya, Anda telah mau membuat vlog sesuai dengan yang saya tugaskan. Lebih dan kurangnya pasti di situ ada nilai ya. Pasti ada nilai yang insya Allah proporsional sesuai dengan kapasitas jawaban-jawaban dari masing-masing Anda selaku mahasiswa yang saya beri tugas. Nah, yang saya masih agak kecewa adalah jawaban Anda itu terkait definisi ekonomi Islam itu beragam ya, tapi masih kebanyakan membaca, bukan pemahaman ya. Nah, maksud saya itu adalah pemahaman Anda tentang ekonomi Islam itu seperti apa berdasarkan vlog-vlog yang telah saya sampaikan. Misalnya Anda membaca buku yang lain juga tidak masalah, tetapi yang Anda ungkapkan itu adalah pemahaman Anda ya, pemahaman Anda, sehingga saya bisa mengukur ya sejauh mana persentase pemahaman secara general keseluruhan mahasiswa yang saya ampu mata kuliah. Saya sebagai pengampu mata kuliah pengantar ekonomi Islam
untuk memberikan nilai yang proporsional. Akan tetapi salah satu yang menjadi pertimbangan saya tidak sekadar jawaban ya, tetapi kreativitas Anda dalam membuat video itu akan menjadi nilai plus di dalam nilai min Anda, karena saya sangat menghargai yang namanya kreativitas ya. Dan saya bersyukur ya, banyak dari Anda kayaknya sudah menjadi YouTuber yang profesional. Artinya vlog-vlognya sangat baik ya, dibandingkan vlog yang saya buat. Ya, alhamdulillah, artinya Anda generasi milenial lebih lebih aware ya terhadap teknologi terbaru, dan saya harapkan Anda jauh lebih baik dibanding saya, karena saya menggunakan vlog YouTube ini juga dalam tanda kutip terpaksa ya, karena keadaan yang mengharuskan dan saya punya keterbatasan alat, waktu dan lain sebagainya. Jadi saya sangat hargai kreativitas Anda. Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan juga beragam ya. Beragam, ada yang menanyakan apa itu keamanan dalam Islam. Terus belum mengerti tentang fase-fase kemunduran Islam. Kemudian ada juga yang bertanya, saya juga agak surprise juga. Tapi bagi saya itu pertanyaan yang mohon maaf standar lah. Artinya ada yang terkejut gitu bahwa ada perselisihan di kalangan khalifah, khususnya Khulafaur Rasyidin. Ya, Anda silakanlah membaca buku-buku sejarah ya dari berbagai mazhab tentunya, sehingga Anda punya perbandingan ya. Tidak hanya mengklaim of truth dari satu mazhab saja. Karena kalau Anda melihat sejarah itu, Anda pasti juga kalau tidak serius ya pusing ya. Misalnya versi kelompok yang mengidolakan sahabat yang disebut Ahlus Sunnah itu cenderung melupakan yang namanya Ahlul Bait Nabi. Nah, begitu pula kelompok yang pendukung Ahlul Bait dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Mereka dalam esensi pemahaman saya ya, mereka menafikan asar-asar atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat, karena kepatuhan mereka terhadap hadis yang memang hadis itu ada di riwayat Ahlus Sunnah dan Syiah. Nah, tapi itu adalah bagian dari studi komparatif. Saya tidak mau masuk ke dalam ranah ikhtilaf yang lebih dalam ya, karena itu perlu pengkajian yang tidak cukup setengah jam di vlog ini. Ya, silakanlah Anda baca rujukan-rujukan kitab-kitab sejarah yang yang muktabar ya, baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun kalangan Syiah, sehingga Anda lebih kaya pengetahuan Anda. Dan saya juga berharap mahasiswa ekonomi Islam ini lebih terbuka ya, lebih mengedepankan akal sehat dibanding fanatisme. Karena fanatisme, apalagi itu fanatisme buta. Fanatisme buta itu artinya tidak pernah dalam konteks pengetahuan ya. Tidak pernah mau membuka dari misalnya dari mazhab yang berbeda dengan mazhab yang dominan misalnya. Nah, itu kecenderungan untuk claim of truth, merasa diri paling benar, itu akan menjadi sebuah penyakit ya. Penyakit yang susah disembuhkan. Nah, dunia hari ini umat Islam itu sibuk perang, itu diantaranya yaitu. Makanya tugas kita semua selaku kalangan akademis ya harus belajar secara proporsional dan lebih mengedepankan akal sehat ya. Karena akal itu diberikan Allah untuk mencerna ya, untuk menyaring, dalam tanda kutip menyaring itu kita bisa berpikir lebih jernih ya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi selama peradaban Islam sampai hari ini, sehingga kita sadar bahwa menurut sependek pengetahuan saya, ikhtilaf dan ini terjadi, satu diantaranya adalah fanatisme buta. Jadi kalau orang fanatis itu cenderung menyalahkan pihak lain tanpa mau untuk mengkonfrontir ya validitas atau kebenaran yang mendukung dari nas kedua belah pihak. Nah, makanya dalam memahami sebuah kebenaran itu
yang yang profesional dan proporsional yang bisa teruji adalah menguji misalnya sebuah berita ya yang disandarkan kepada Rasulullah itu ada di pihak mazhab yang berbeda, misalnya di mazhab Ahlussunnah. Tentang sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi itu ada. Kemudian di pihak lawannya misalnya ya mazhab yang paling besar di dunia hari ini adalah dua saja, Ahlussunnah dan Syiah. Nanti Ahlussunnah terbagi secara umum 4, Syiah yang terbagi secara umum 3. Nah, di situ kita akan bisa menguji validitas sebuah berita atau hadis atau sunnah yang disadarkan kepada Rasulullah. Kalau di kedua belah pihak itu ada diriwayatkan dan masing-masing menyatakan bahwa berita itu adalah sahih dalam kapasitasnya ya, bisa artinya misalnya ada marfu ya, disandarkan kepada satu orang beritanya, tapi riwayatnya banyak, mutawatir gitulah. Kalau bahasa yang paling sering saya dengar dalam istilah hadis yang kuat itu adalah mutawatir. Artinya dari berbagai jalur ditemukan berita tersebut. Nah, itu berarti berita itu punya nilai kekuatan atau validitas ya, validitas bahwa itu memang kebenaran gitu. Nah, itu cara termasuk saya pribadi ya dalam melihat sebuah ikhtilaf di kalangan mazhab-mazhab. Sehingga kita lebih arif ya. Kita lebih arif, kita lebih bisa wise ya, kita bisa lebih lebih jernih memandang sebuah peristiwa. Saya kira itu pengantar singkat saya. Akan tetapi pertanyaan itu semua tidak mungkin saya jawab dalam satu vlog ya. Nanti di pertemuan tatap muka insya Allah pertanyaan itu akan saya simpan dan akan kita bahas satu persatu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai vlog saya dengan tema yang nanti di kajian ini kita akan membeberkan semua pemikiran dari tokoh-tokoh ekonom kontemporer seperti yang dikaji oleh Muhammad Aslam Hanif ini, yaitu tokoh-tokoh tersebut namanya saja saya sebutkan. Di antaranya Muhammad Abdul Manan ya, Muhammad Abdul Manan. Kemudian Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Najatullah Siddiqi. Kemudian Sayyid Nawab Haidar Naqfi ya. Sayyid Nawab Haidar Naqfi. Kemudian tokoh yang lain adalah Munzir Kaf, tulisannya Munzir. Sebenarnya kalau di ijazah bahasa Arab tuh Munzir Kaf ya. Tapi dalam bahasa Inggris tulis Munzir Kahab. Nah, dua tokoh yang dari mazhab berbeda ya. Ini mungkin konsideran ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i ini dari tokoh yang saya sebut tadi. Nah, ini dari kalangan Syiah ini nanti ada tokoh ekonom muslim namanya Sayyid Mahmud Talighani. Kemudian yang di vlog-vlog sebelumnya yaitu Muhammad Bagir As-Sadar. Nah, pendalaman terakhir dari kajian tokoh ini saya ambil nanti tentang perbedaan pemikiran ekonomi Islam ya, sehingga kita juga dapat pengetahuan ya, walaupun secara singkat di vlog ini secara general overview bagaimana perbedaan pemikiran ekonomi Islam itu sendiri yang ada di kalangan tokoh-tokoh tersebut. Nah, adapun sub-sub kajian yang akan saya bahas di dalam blog yang terbatas ini, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri dan kerangka institusional para ekonom tersebut. Kemudian bagaimana konsep distribusi dalam pemahaman tokoh tersebut. Kemudian produksi. Nah, yang terakhir kesimpulan dari seluruh pemikirannya. Sebenarnya sebelum bicara tentang ciri dan kerangka institusional, kemudian distribusi, kemudian produksi, ada pendahuluan dan asumsi dasar ya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya langsung singkat saja, langsung masuk kepada 3 saja, yaitu ciri-ciri dan kerangka institusional,
distribusi, dan produksi dari masing-masing pemahaman pemikiran tokoh-tokoh ekonom kontemporer tersebut. Baik, saya lanjutkan kepada tokoh yang pertama yang akan saya bahas ya, yaitu Muhammad Abdul Mannan. Nah, tentu Anda sekalian tidak asing ya mendengar nama beliau. Saya sendiri waktu belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengenal sosok Muhammad Abdullah Mannan ini adalah tokoh ya yang mempopulerkan konsep wakaf produktif. Nah, wakaf produktif. Tetapi konsep itu sampai sekarang saya juga di Indonesia sendiri belum melihat prakteknya secara real ya. Mungkin Anda ada yang lebih tahu dari saya, silakan saja share nanti di kolom komentar ya. Nah, saya kenalkan dulu siapa Muhammad Abdul Mannan. Muhammad Abdul Mannan ini dilahirkan di Bangladesh pada 1938. Ya, sesudah menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada 1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada 1970 ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA Economics. Pada 1973 ia lulus program doktor dari universitas yang sama dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi seperti ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial dan keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi barat, ya, terutama ekonomi mainstream, adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi mainstream ya di dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam. Sesudah mendapatkan doktornya, sebelum saya jelaskan lebih jauh, mazhab mainstream itu adalah mazhab yang ada di dalam ekonomi Islam. Jadi sebelum saya lanjutkan, secara umum yang saya pernah belajar ya, bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 mazhab ya, pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Yang pertama Iqtisaduna, yang dipelopori oleh Syahid Muhammad Baqir As-Sadr ya. Baik, saya lupa juga ada masih bertanya, Pak ini pakai Baqir atau Bakir? Sebenarnya tulisannya pakai Q ya. Cuman kalau dalam ejaan Arab biasanya Q itu dibaca G ya, Bagir, lebih mudah nih. Kalau Bakir itu kan agak susah nyebutnya. Jadi boleh dibaca Bakir, boleh dibaca Bagir ya. Nah, itu pelopor mazhab Iqtisaduna. Kemudian mazhab mainstream. Mazhab mainstream inilah yang saya sebutkan namanya selain tokoh 2 tokoh Syiah, Talibani dan Syahid Baqir Sadr itu. Nah, tokoh-tokoh inilah yang terkenal dengan mazhab mainstream. Artinya mereka ingin islamisasi ilmu ekonomi gitu. Ekonomi yang ada itu dibiarkan, tapi diislamisasi. Kalau dalam bahasa tanda kutipnya dimualafkanlah ekonomi konvensional tuh. Nah, itu istilah yang dalam mazhab mainstream. Nah, tokoh-tokohnya itu tadi Mannan, Said Nawab Haidar Nekvi, ya, kemudian Metwali dan lain sebagainya. Nah, dia sesudah mendapatkan gelar doktornya, Mannan mengajar di Papua Nugini pada tahun 1978. Ia ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Kini berganti nama menjadi Center for Research in Islamic Economics. Selama periode tersebut, ia juga bertindak sebagai visiting professor di Muslim Institute London dan di Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Selanjutnya ia bergabung dengan Islamic Development Bank Jeddah tahun 1984 dan sejak itu ia menjadi ahli ekonomi senior di sana. Nah, selama 30 tahun karirnya, Mannan telah banyak sekali berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada 1970, ia menerbitkan buku utamanya yang pertama, yakni Islamic Economics, Theory and Practice. Ya. Buku ini dipandang oleh kebanyakan mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Buku tersebut mendapatkan pengakuan internasional dan telah diterbitkan sampai 12 kali, direvisi pada 1986, serta telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Turki, Bengali, dan Malaysia. Dan Indonesia tentunya ya. Untuk sumbangannya bagi pengembangan ekonomi Islam. Maka Mannan pernah dianugerahi highest
Highest Academic Award of Pakistan pada 1974, yang bagaimana setara dengan hadiah Pulitzer, ya, Pulitzer tulisannya ini, pada 1970. Ekonomi Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang. Ini 70 ya, tahun 70-an. Ekonomi Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan-pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian yang lebih saksama mengenai apa? Mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam yang lain. Seiring dengan berlalunya waktu, ekonomi Islam telah berkembang baik mengenai kedalamannya maupun ruang lingkupnya, ditandai oleh banyaknya buku yang ditulis dan diterjemahkan, ya. Dan diajarkannya ekonomi Islam ini. Baik, setelah saya memberi pengantar singkat dengan siapa itu Abdul Manan, sehingga Anda juga tahulah backgroundnya, ya. Jadi penjelasan saya, dia memang backgroundnya umum, ya, murni umum. Biasanya orang-orang yang ekonomi umum tuh cenderung mainstream dia. Jadi pengetahuan dia tentang Al-Quran, tafsir-tafsirnya, kalau dalam pandangan saya pribadi selama saya belajar ekonomi Islam itu kurang dalam, ya. Kurang dalam. Karena basis mereka memang umum, ya. Jadi wajar kalau mereka ingin mengislamisasi ekonomi. Nah, berbeda misalnya dengan tokoh yang lain yang dia basisnya pernah belajar pesantren, kemudian belajar ilmu agama dari dewasa, kemudian melanjutkan ke fakultas umum, itu pola pemikirannya agak sedikit berbeda. Nah, itu jadi kita jangan terlalu terkejut, ya, jika melihat pola pikir mereka itu. Kalau ada misalnya sebuah konteks perbuatan, misalnya bagaimana sebuah negara menerapkan keadilan distribusi misalnya. Nah, tentu mereka akan kembali lagi kepada konsep-konsep konvensional, ya. Karena Al-Quran itu bahasanya kan general, umum, ya. Tidak ada yang qat'i, tapi ada juga yang mutasyabihat, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat artinya jelas. Misalnya wahalallahul bai'a wa harrama riba. Ya, riba qat'i diharamkan, jual beli halal. Nah, akan tetapi nanti kita akan bertemu lagi, riba itu seperti apa sih? Nah, tafsir terkait tentang misalnya bunga bank itu sama dengan riba, ya, sebagaimana dipatwakan MUI 16 Desember tahun 1983 itu juga kontroversi, ya, di antara organisasi ormas-ormas Islam. Antara Muhammadiyah dan NU saja berbeda, mereka menyimpulkan bunga bank itu sendiri hukumnya apakah dia murni riba. Nah, masing-masing itu punya argumen-argumen sendiri ulama-ulamanya. Jadi itulah faktanya, gitu. Kadang dalam Islam itu ada istilah umumnya qat'i, gitu. Riba haram, qat'i. Jual beli halal, qat'i. Tapi jual beli seperti apa yang halal? Nah, itu juga akan bermacam-macam nanti. Makanya ada namanya bai'ul gharar, nah, yang diharamkan itu jual beli, seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui secara kompleks, ya, secara komprehensif. Soalnya kita lihat jual beli online hari ini itu kan banyak bai'ul gharar, di gambarnya bagus, begitu datang kok tidak sesuai dengan gambar, gitu kan. Kadang kita mau klaim juga kesusahan karena kita harus kirim ulang dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari fakta ada jual beli yang memang dilarang dalam Islam. Nah, begitu juga dengan riba itu sendiri. Sebenarnya riba itu seperti apa sih yang dinamakan riba yang qat'i dilarang? Nanti kita akan belajar di fikih itu riba jahiliyah. Ada namanya riba al-fadl, riba fadl. Nah, itu berbeda, ya. Nah, tentu itu akan butuh penjelasan sendiri-sendiri. Itu bagian sub-sub, ya, sub-sub yang di pengkajian ayat dan hadis ekonomi nanti. Baik, saya langsung kepada pendapat Abdul Manan tentang ciri-ciri dan kerangka institusional, ya, institusional. Manan membahas sifat
ciri dan kerangka institusional sistem ekonomi Islam beberapa yang menonjol sebagai berikut. 1. Kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Sistem ekonomi yang ditulis Mannan ya, tahun 1984, halaman 7-8, berpusat sekitar individu. Ya. Sistem ekonomi berpusat sekitar individu. Dalam kenyataannya, baginya masyarakat dan negara itu ada karena individu. Namun, bukanlah individu yang egoistis dan individualistik yang dimaksudkannya, melainkan individu yang patuh kepada agama dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Menurut Mannan, kebebasan individu dijamin oleh kontrol sosial, tanda kurung, dan agama ya. Ia mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban seperti yang digariskan oleh syariah. Oleh karena syariah telah dengan jelas meletakkan peranan serta posisi individu, masyarakat, dan negara, maka menurut Mannan tidak akan ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial atau negara. Bahkan keduanya dipandang saling melengkapi. Jadi bagi Mannan, hubungan individu atau masyarakat dengan negara dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan, didasarkan pada maksud baik dan kerjasama, bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan sistem ekonomi. Nah, inilah yang dijelaskan dalam kerangka institusional menurut Mannan. Jadi dari sub dari kerangka institusional itu, 1, kerangka sosial Islam dan hubungannya terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Nah, menurut Mannan, dia mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala saja sebagai khalifahnya. Manusia diharuskan menggunakan semua sumber daya yang telah disediakan olehnya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Kepemilikan resmi atau dalam kurung swasta ya, itu dikenal dan dilindungi di dalam Islam. Jadi kepemilikan swasta itu dikenal dan dilindungi di dalam Islam menurut Abdul Manan. Tetapi legitimasi kepemilikan itu tergantung pada kewajiban moral, agama, dan kemasyarakatan individu yang bersangkutan. Sepanjang tidak terjadi eksploitasi ataupun pencabutan atas hak pihak lain, setiap orang memiliki hak yang sama mengenai sumber-sumber produktif yang tersedia. Dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam proses produksi. Serta tidak ada sebagian pun dari masyarakat yang boleh diabaikan dalam proses distribusi. Penguasaan dalam tanda quote and quote atau tanda kutip kekayaan fungsional menurut Mannan, yakni kekayaan yang sedang dimanfaatkan. Jadi penguasaan kekayaan yang sedang dimanfaatkan dibenarkan, dan penggunaan modal secara produktif dan menguntungkan juga didorong. Ya. Mandan juga menulis di tahun 1980 halaman 8798, saya tidak menyebutkan bukunya ya. Kemudian menyusun daftar beberapa syarat yang dipandangnya mengatur kepemilikan oleh swasta. Nah, yang pertama, A ya, tidak boleh ada aset yang menganggur. Atau sebaliknya, aset haruslah dimanfaatkan secara terus-menerus ya. Yang kedua atau B, pembayaran zakat. Jadi perusahaan swasta atau kepemilikan swasta itu yang pertama tidak boleh ada aset yang menganggur. Jadi kalau menganggur itu harus disita negara. Yang kedua, pembayaran zakat. Jadi perusahaan harus membayar zakat. Yang ketiga, penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan untuk kegiatan yang menguntungkan. Jadi kepemilikan aset atau properti itu untuk kegiatan yang menguntungkan ya, atau penggunaan yang menguntungkan. Jadi digunakan untuk penggunaan yang menguntungkan atau kegiatan yang menguntungkan. Kemudian D yang 4, penggunaan yang tidak membahayakan. Ya, penggunaan yang tidak membahayakan artinya tidak membahayakan orang banyak ya. Kemudian kepemilikan kekayaan secara sah. Sah di sini saya juga kurang mengerti ya, sah di hukum negara atau
Ya kayak Indonesia ini kan negara kesepakatan ya, kita sepakat bahwa Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebagai pilar, 4 pilar kenegaraan kita. Nah ini sah ini menurut beliau itu menurut sistem negara di mana sistem itu diterapkan ya. Kemudian yang keenam, penggunaan yang seimbang. Ya, jadi aset properti swasta itu harus penggunaan yang seimbang, artinya tidak berlebihan, tidak pula kikir. Kemudian yang ketujuh, keuntungan dari penggunaan yang benar atau dengan kata lain, distribusi return yang tepat, yang semestinya atau sebaliknya tidak boleh terjadi konsentrasi kekayaan. Kemudian yang kedelapan, penerapan hukum Islam tentang warisan. Nah, menurut Abdul Mannan, di dalam pemikirannya sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Aslam Hanif, setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat di atas membuka pintu bagi campur tangan negara. Namun, ia tidak menyebutkan apakah individu yang melanggar masih boleh memegang hak kepemilikannya dengan hukuman, ataukah ia harus kehilangan haknya, artinya disita ya oleh negara. Sebagai tambahan, istilah-istilah seperti beneficent use atau penggunaan yang menguntungkan, saya ulangi, beneficent use ya, efficient use, penggunaan yang menguntungkan, atau do benefits, tulisannya due benefits ya, atau keuntungan yang benar, dan proper distribution ya, yaitu distribusi yang tepat, tidak diterangkan dengan cukup oleh Mannan. Ini analisis Muhammad Aslam Hanif sebagai penulis disertasi tentang pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer. Jadi menurut beliau istilah-istilah penggunaan yang menguntungkan, keuntungan yang benar, distribusi yang tepat tidak diterangkan dengan cukup oleh Mannan di dalam pemikirannya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, subjudul ketiga ya dari pemikiran M.A. Mannan ini, mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan, dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Nah, sebagai sebuah sistem diharapkan akan bekerja pada titik temu antara sistem harga dan perencanaan. Ya, sebagai sebuah sistem yang diharapkan akan bekerja pada titik temu antara sistem harga dan perencanaan. Ini tentang mekanisme pasar, ya, pengawasan, kemudian kerjasama dengan perusahaan negara terbatas ya, atau PT atau perusahaan swasta lah. Nah, menurut Mannan itu dia mengemukakan usulnya mengenai bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana atau conscious control, kemudian pengawasan dan kerjasama yang bersifat sukarela dan terimbas ya, sukarela dan terimbas. Namun bauran optimal tersebut tidak ia uraikan. Dan menurut Aslam Hanif, kita ditinggalkan tetap bingung memikirkan apa yang ia maksudkan. Yang pasti Mannan mengatakan bahwa dia tidak percaya mekanisme pasar saja sudah cukup untuk menentukan semua harga dan jumlah output, khususnya jika berhubungan dengan pemberian bagi si miskin, disebabkan oleh konsep permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar. Ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan pasti akan menyebabkan gagalnya mekanisme pasar dalam penyediaan kebutuhan dasar untuk kepentingan permintaan si kaya. Disinilah Mannan mengemukakan konsep kebutuhan efektif untuk menggantikan konsep permintaan efektif. Sekalipun Mannan membicarakan perusahaan negara terbatas atau limited state enterprise, ia malah kelihatan memaksudkan yang sebaliknya. Peranan negara adalah merestrukturisasi pola dan organisasi produksi yang menurut Mannan dalam bukunya yang ditulis tahun 1984 halaman 183 sampai 84 mencakup hal-hal berikut ini. A. Penekanan pada kerjasama dan persaingan yang diawasi. Penekanan pada kerjasama dan persaingan yang diawasi. Ke B. Penekanan pada
bagi hasil dan partisipasi berkeadilan untuk menggantikan bunga. C. Kebijakan moneter dan fiskal yang terdefinisikan dengan jelas demi stabilisasi. D. Kebijakan upah yang bagus. E. Memajukan integrasi ekonomi antar negara muslim. F. Perlindungan umum atas kegiatan ekonomi. G. Penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang. Nah, selanjutnya Muhammad Aslam Hanif menganalisis ya pemikiran Abdul Manan melalui tulisannya itu, yaitu terkait mekanisme pasar yang didukung oleh kontrol, pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas atau swasta ya. Berlawanan ya, menurut Aslam Hanif, demikianlah berlawanan dengan pernyataannya mengenai limited state enterprise. Manan jelas sekali melihat adanya pemerintah yang memainkan peranan krusial di dalam sistem ekonomi. Menurut Manan, alokasi sumber daya tak dapat diserahkan kepada kebebasan individu jika kita membicarakan masalah kesejahteraan bersama. Dengan mendukung kontrol dan pengawasan, Manan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dasar. Kenyataannya Manan amatlah inovatif ketika ia mendefinisikan efisiensi sebagai situasi di mana sumber-sumber digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa serta didistribusikan dengan wajar dan adil. Nah, menurut Aslam Hanif, pandangan ini benar-benar berlawanan dengan konsep efisiensi yang dipakai dalam ekonomi mainstream. Nah, jadi memang saya harap Anda mengerti maksudnya ya. Ini agak susah ini untuk menyederhanakan kata-katanya ya. Tapi Muhammad Aslam Hanif mengkritik ketidakkonsistenan pemikiran M.A. Manan terkait dengan adanya kontrol dan pengawasan dari negara ya. Sedangkan satu sisi pandangan ini menurut Aslam Hanif sangat berlawanan dengan konsep efisiensi yang dipakai dalam ekonomi mainstream ya, khususnya untuk distribusi ekonomi. Baik, selanjutnya ya yang keempat ya dalam pemikiran Imam Manan, yaitu implementasi zakat dan penghapusan bunga riba. Nah, ini masih dalam penjelasan satu poin ya. Satu poin yaitu ciri-ciri dan kerangka institusional. Saya ulangi, yang pertama yaitu kerangka sosial Islam dan hubungan terpadu antara individu, masyarakat dan negara. Kedua, kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Kemudian mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Kemudian yang keempat terkait dengan kerangka institusional menurut pemikiran M.A. Manan, yaitu implementasi zakat dan penghapusan bunga riba. Nah, zakat oleh Manan dipandang sebagai poros keuangan negara Islam. Ia merupakan sumber utama penerimaan, namun tidak dipandang sebagai tanda kutip pajak ya, melainkan lebih sebagai kewajiban agama. Karena kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan sebuah elemen dalam sosialisme Islam yang digagasnya. Oleh karena beban zakat bersifat tetap dalam arti real ya, dan para penerimanya juga sudah ditentukan, maka pemungutan berlebih dapat saja diterapkan jika diperlukan. Ia menunjuk kepada fakta bahwa tidak seperti pajak sekuler, maka zakat sesuai dengan kedudukannya sebagai kewajiban agama seharusnya tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motivasi bekerja. Nah, menurut Manan, pada kenyataannya zakat dipandang sebagai pendorong kerja. Tak seorang pun ingin menjadi penerima zakat, dan jika seorang membiarkan hartanya yang jelas maupun yang tak jelas, yakni yang aktual dan yang potensial, itu menganggur, maka ia akan semakin kehilangan harta karena dimakan zakat, dan oleh karenanya ia harus bekerja. Tentu saja fakta bahwa zakat dimaksudkan untuk mengambil dari si kaya dan memberikannya kepada si miskin, plus kategori penerima zakat lainnya, telah menjadikan zakat itu memainkan fungsi distributif yang ditekankan oleh Manan, serta semua ahli ekonomi Islam lainnya. Namun sebuah catatan menarik perlu diperhatikan. Ini menurut Muhammad Aslam Hanif ya, bahwa sementara para ahli ekonomi Islam memandang zakat sebagai sarana superior untuk mengumpulkan, superior dalam tanda kutip ya,
Untuk mengumpulkan dan mendistribusikan penerimaan, para pengkritik ekonomi Islam menyatakan bahwa dalam konotasi agama sekalipun, kaum muslimin berupaya menghindari pembayaran zakat. Demikian pula, menurut para pengkritik, zakat tidak cocok sebagai alat redistribusi karena kekunuan ruang lingkup dan bebannya sehingga harus dimodifikasi. Lihat tulisan Quran ya, Timur Quran, The Economic System in Contemporary Islamic Thought, Interpretation and Assessment, diterbitkan oleh International Journal of Middle East Studies, volume 18, tahun 1986, halaman 135 sampai 64. 135 sampai 164. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kemudian menurut Mannan, sistem ekonomi Islam juga harus bebas dari bunga yang dan sebagian besar ahli hukum dan para ahli ekonomi Islam sebagai riba. Jadi bunga sebagian besar ahli hukum dan para ahli ekonomi Islam sebut sebagai riba ya. Bagaimana di Indonesia juga masih berdasarkan fatwa MUI 16 Desember tahun 1983 itu. Kalau tidak salah itu sepakat MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram. Nah, ini hampir sebagian besar ahli hukum dan para ahli ekonomi Islam menganggap bunga bank itu sebagai riba ya. Juga menurut Aslam Hanif di sini mengkaji pemikiran Imam Mannan. Nah, dalam hubungan ini pernyataan Quran mengenai keraguan yang sangat dalam tanda kutip mengenai hal ini jadi agak keterlaluan. Bahkan bukti yang diajukan dari zaman dulu, mengutip Rodinson 1973, bahwa kaum muslimin secara rutin melanggar larangan ini juga tidak membuktikan bahwa bunga bukanlah riba. Sudah dan selalu menjadi konsensus di antara fuqaha ahli fikih bahwa bunga adalah riba. Yang lebih meragukan adalah pemecahan yang diberikan oleh Mannan, Siddiqi dan kebanyakan ahli ekonomi Islam. Ini menurut pemikiran Aslam Hanif ya, yang menyatakan bahwa bagi laba dan rugi atau loss and profit sharing serta partisipasi berkeadilan equity participation merupakan alternatif dari bunga. Dengan memberikan pandangan-pandangannya mengenai jalannya sebuah bank Islam, Mannan menekankan kelangsungan hidup mudharabah atau bagi laba dan rugi tidak hanya pada tataran nasional melainkan juga internasional. Dengan mudharabah, tidak saja semangat Al-Quran akan lebih terpenuhi, tetapi pada saat yang sama penciptaan lapangan kerja dan pembangkitan kegiatan ekonomi akan lebih sejalan dengan norma kerja samanya ya. Kepercayaan sepenuhnya kepada bagi laba dan rugi dan partisipasi berkeadilan digabung dengan pemusnahan total atas bunga tidak saja dipertanyakan oleh Mannan, melainkan juga oleh kaum muslimin sendiri. Tampak bahwa masalah ini akan terus diperdebatkan sampai ada cukup waktu untuk mengevaluasi kinerja perbankan yang melaksanakan bentuk operasi ini. Asalkan mereka mampu mengatasi masalah sumber daya manusia mereka dan lingkungan sosiopolitik. Ya, sekali lagi, lingkungan sosiopolitik itu pasti akan berpengaruh tentang penghapusan sistem riba itu sendiri. Baik, kita break sejenak mendengarkan instrumentalia dari kalangan Sufi Rumi ya. Baik, saya lanjutkan pada konsep distribusi menurut pandangan M. A. Mannan dan analisis disertasi dari Aslam Hanif terhadap pemikiran M. A. Mannan ya. Nah, menurut Mannan, ia memandang keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistis bagi si miskin adalah sedemikian terusnya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Ia tambahkan bahwa pertimbangan distributiflah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa. Dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi.
Mannan melihat dirinya berbeda dari para ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi sebagai basis fundamental bagi alokasi sumber daya. Ya, penekanan pada distribusi ini terlihat dalam karyanya tahun 1984 ya. Halaman 46, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Distribusi kekayaan tergantung pada pemilikan orang yang tidak seragam. Menurutnya, keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda. Keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda. Dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja. Asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimanya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Oleh karena itu, ketidakmerataan itu sah-sah saja, dan menurut kaidah Mannan tentang dalam tanda kutip keadilan mutlak disebabkan oleh sumbangan yang berbeda. Namun ketidakmerataan ini pula lah terutama yang ekstrim yang menjadi perhatian utama ekonomi Islam. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian Islam, inti masalah tidak terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan pada ketidakmerataan distribusi pendapatan. Itulah yang paling penting di dalam ekonomi Islam. Masalah distribusi dalam ekonomi neoklasik menurut Mannan muncul karena kegagalannya dalam menyikapi isu-isu yang berhubungan dengan kepemilikan sumber daya. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana Aslam Hanif dalam disertasinya menganalisis pemikiran M.A. Mannan terkait konsep distribusi tersebut. Mengenai pentingnya distribusi dan perlunya penetapan pedoman tentang siapa memiliki apa, orang akan berharap bahwa Mannan akan membahas topik-topik itu. Sayangnya, ia tidak membahas kepemilikan sumber daya kecuali mengenai tanah. Ya. Jadi Mannan itu konsentrasi tentang tanah ya. Yang untuk itu kita harus kembali kepada karyanya yang terlebih dahulu, yaitu tahun 1980, halaman 108. Secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang, tapi oleh karena Mannan mengakui kepemilikan oleh non-penggarap, maka pemilik juga dibolehkan baik untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia setuju dengan yang disebut terakhir, yaitu Mannan tidak setuju kepada sistem sewa, tapi kepada berbagi hasil tanamannya. Kemudian menurut Aslam Hanif, Mannan amat kritis terhadap landlordism dan feudalism, bahkan terhadap penyewaan tanah, karena hal itu dapat menciptakan kelas kapitalistik di dalam masyarakat yang menurut Mannan dalam analisis Aslam Hanif merupakan ancaman terhadap etika basis di dalam Islam. Namun ia mengakui adanya kenyataan bahwa hal itu selalu dicemohkan di negara-negara muslim. Selain tanah, Mannan tidak membahas bentuk-bentuk sumber daya alam lainnya seperti tambang, sungai dan sebagainya. Itu di dalam analisis Aslam Hanif terhadap pemikiran Imam Mannan. Nah, menurut Aslam Hanif terkait pemikiran distribusi dalam pandangan Imam Mannan, sekian jauh menganalisis pandangan Mannan, orang menduga bahwa ia mendukung perekonomian kapitalistik free enterprise. Ya. Namun kelihatannya ia menentang hal itu dengan menyatakan bahwa penciptaan kelas kapitalistik dapat mengancam etika Islami. Itu ada di tulisan Mannan 1980 halaman 131. Menurut Mannan, bahwa Islam tidak mengenal eksploitasi pekerja dengan modal dan tidak pula Islam menyetujui penghapusan kelas kapitalis. Nah, satu-satunya cara untuk merukunkan adalah dengan mengingat bahwa metodologi Mannan ini bersifat eklektik, itu menurut Aslam Hanif. Artinya, mengambil semua sisi yang baik. Jadi Mannan itu menurut Aslam Hanif lebih cenderung mengambil sistem yang baik itu dari sistem kapitalis, sosialis, ya, terutama Islam ya. Jadi
Kalau menurut keyakinan kita Islam itu dah pastilah yang terbaik ya. Tapi menurut Imam Manan, menurut Aslam Hanif, Imam Manan itu mengambil yang terbaik dari sistem-sistem yang ada, baik itu kapitalis, sosialis, dan Islam itu sendiri. Dan itu berarti namun penjelasan seperti ini tidak konsisten secara internal. Nah, itu menurut Aslam Hanif. Pemikiran seperti ini tidak konsisten. Artinya itu yang saya katakan tadi di depan itu. Kecenderungan mazhab mainstream itu dia islamisasi sistem ekonomi gitu ya. Dimualafkan lah. Nah, menurut Aslam Hanif itu tidak konsisten ya secara internal. Dan oleh karenanya malah mendukung Manan itu menurut Aslam Hanif terkesan mendukung kritik Timur Quran seperti yang saya sebutkan yang dikutip oleh Aslam Hanif tentang the economic system in contemporary Islamic thought, interpretation and assessment. Nah, itu sebabnya Aslam Hanif kurang menilai bahwa Manan tidak konsisten ya dengan statementnya ya. Satu sisi dia menentang sewa, tapi di sisi lain menentang sewa dan upah, dia lebih cenderung kepada sistem bagi hasil. Tapi di sisi lain juga dalam distribusi dia setuju adanya misalnya pembayaran upah terhadap buruh ya. Kemudian dia juga mengkritik satu sisi sistem sewa itu sendiri, khususnya untuk pengelolaan tanah ya dan reform. Nah, itu menurut Aslam Hanif itu tidak konsisten ya. Nah, selanjutnya menurut Aslam Hanif, keadilan mutlak di dalam pandangan Manan mensyaratkan ketidakmerataan atau bahkan ketimpangan imbalan berdasar pada perbedaan kemampuan dan kepemilikan. Lalu bagaimana ia menyetujui ketimpangan imbalan dengan kemungkinan terciptanya ketidakmerataan yang amat dalam di dalam pendapatan dan kekayaan? Kemungkinan tersebut ada menurut Aslam Hanif didasarkan pada contoh-contoh dari perekonomian kapitalistik. Demikian juga bagaimana Manan dapat menjamin bahwa pandangannya tidak melahirkan sebentuk kelas kapitalis tertentu? Jawaban Manan terletak dalam Islamic Man ya. Dan nilai-nilai petunjuk serta norma-norma Islam didukung oleh transfer dan kewajiban agama berupa zakat dan sedekah. Di sini Manan menurut Aslam Hanif tidak mampu memberikan argumen yang masuk akal dan meyakinkan. Pertanyaan lain yang juga meminta perhatian dalam menganalisis konsep distribusi menurut Ibn Amanam, Aslam Hanif menyatakan jika ketidakmerataan dibolehkan dan hanya bersifat alamiah, maka apakah yang dimaksud dengan tingkat ketidakmerataan yang diperbolehkan? Lagi Manan tidak memiliki analisis konkret. Bagi Manan, hal itu tergantung pada tahap dan tingkat perkembangan sosioekonomi dan kondisi kehidupan nyata masyarakat. Namun, yang diperlukan adalah bahwa kebutuhan dasar harus dijamin dan tersedia bagi semua orang. Nah, kesimpulan yang diambil oleh Aslam Hanif terhadap pemikiran konsep distribusi Imam Manan, bahwa sekalipun Manan mengkritik pendekatan neoklasik mengenai distribusi, pandangan-pandangannya secara mendasar malah masuk ke dalam kerangka neoklasik. Sekalipun menyebutkan pentingnya kebutuhan akan suatu teori distribusi personal dan teori kepemilikan sumber daya dan penetapan harga, ia tidak memberikan sumbangan orisinil di sini. Walaupun penekanannya secara konstan kepada pentingnya distribusi layak dipuji, kekurangan analisisnya akan hal tersebut menjadikan kekurangan tersebut perlu diperbaiki. Nah, kemudian haruslah dicatat bahwa Manan telah menyebutkan bahwa isu distribusi itu dibicarakan lebih jauh di dalam bukunya Islam and Social Peace yang penulis tidak mampu merujuk pada saat ini kecuali bab pendahuluan. Oke, baik, ini tentang distribusi ya. Kemudian bagaimana produksi menurut Manan? Nah, Manan melihat produksi sebagai penciptaan guna ya, atau dalam bahasa ekonominya utility ya. Utility itu nilai manfaat sebenarnya. Kalau dalam penerjemahan di sini disebutkan penciptaan guna.
Nah, utility itu manfaat dari sebuah produk yang dihasilkan. Agar dapat dipandang sebagai utility dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka barang dan jasa diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, halal dan baik. Nah, dalam istilah itu halal dan baik. Menurut Islam saja, bagi Manan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber manusia dan materi secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal di dalam proses produksi. Penekanannya pada kualitas, kuantitas, maksimisasi dan partisipasi di dalam proses produksi menjadi firma ya atau perusahaan memiliki fungsi yang berbeda di dalam sistem ekonomi. Nah, perusahaan swasta ya tidak lagi dipandang hanya sebagai pemasok komoditas, melainkan juga sebagai penjaga bersama, yaitu bersama pemerintah bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Bahkan tujuan firma juga bukan hanya maksimisasi laba saja, melainkan juga memerhatikan moral, sosial dan kendala-kendala institusional. Bagi Manan dalam tulisannya yang ditulis tahun 1984 halaman 89, akibat gabungan dari profit motif, kekerabatan dan tanggung jawab sosial dipadu dengan dorongan moral sajalah yang akan memacu proses produktif dan distributif. Keserbaragaman tujuan yang merupakan tujuan yang hendak dicapai itu haruslah berupa maksimisasi laba dipadu dengan semua kerangka nilai dalam Islam. Nah, Manan membicarakan produksi sebagai sebuah proses sosial ya. Dalam proses sosial ini sekali lagi ia menekankan perlunya kriteria distributif untuk menetapkan keputusan produksi. Tidak seperti pendekatan neoklasik yang memandang keduanya secara terpisah, persis seperti kita memperkenalkan konsep kebutuhan efektif untuk menggantikan pemerintahan efektif. Ia meletakkan teori penawaran berdasar kapasitas potensial menurutnya akan mengakomodasi pemberian kebutuhan dasar kepada semua anggota masyarakat, khususnya golongan miskin. Di sini produsen tidak hanya melakukan reaksi atas harga pasar, melainkan juga atas perencanaan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tanpa peduli kepada permintaan pasar. Ia setuju dengan gagasan pembagian kerja dan spesialisasi untuk memproduksi secara efisien dan adil, namun secara konstan menekankan perlunya humanisasi proses produksi. Mengenai hal ini orang hanya dapat menduga artinya sebagai hubungan buruh majikan dan penerapan nilai-nilai moral etika Islam di dalam proses produksi. Jadi saya dapat menarik kesimpulan di sini bahwa pendekatan eklektik ya, artinya mengambil yang sisi baik dari sistem-sistem yang ada menurut perspektif 6, sekali lagi terlihat jelas di dalam pembahasannya mengenai produksi. Sekalipun ia menyebut-nyebut kualitas, kuantitas, maksimisasi dan partisipasi sebagai sifat proses produksi, uraiannya mengenai dalam tanda kutip bagaimana sifat-sifat tersebut akan berperan tidaklah jelas, terutama yang mengenai kuantitas dan maksimisasi. Pandangannya terhadap perlunya surplus produksi agak bermakna ganda dan membingungkan secara ekonomis. Demikian pula pemanfaatan sumber daya secara maksimal tidak diterangkan dengan jelas. Ia menyebutkan bahwa sekalipun firma akan menghasilkan output pada tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue ya. Marginal cost itu total cost yang dikeluarkan dengan total revenue itu artinya total biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan secara kotor itu namanya revenue ya. Tingkat itu tidaklah harus merupakan tingkat output yang memaksimumkan laba, dan itu berarti bahwa produsen bisa saja memproduksi terlalu banyak atau overproduce dalam usahanya memenuhi tujuan-tujuan lain seperti penciptaan lapangan kerja dan penyediaan output ekstra atau surplus produksi. Lebih jauh hal ini bermakna bahwa produksi tidak dilakukan hanya sebagai tanggapan atas permintaan pasar, melainkan didorong kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Semua pandangan ini masih memerlukan klarifikasi dan uraian yang masuk akal. Jadi dalam dunia nyata itu sangat susah ya untuk membatasi ya sebuah perusahaan itu
mau memproduksi produk-produk yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan dasar saja. Kita lihat saja hari ini ya, bagaimana orang membuat HP dengan berbagai tingkatannya ya, berbagai merek dan segala macam, itu bersaing secara kompetitif di pasar ya, secara bebas. Nah, kalau dengan menggunakan sistem Islam seperti ini, tentu sangat membatasi kreativitas manusia yang lain ya, dalam mengembangkan inovasi teknologi dan sebagainya. Kalau semuanya hanya bergelut kepada pemenuhan kebutuhan dasar saja, nah berarti tidak ada dong perlombaan untuk bersaing di tingkat sains dan teknologi ya, untuk alat-alat produksi itu sendiri. Nah, itu menurut Aslam Hanif itu argumentasi ini tidak masuk akal ya. Nah, perlu klarifikasi dari M. Amanan itu sendiri. Nah, kemudian saya akan bacakan bagaimana lanjutan dari pandangan Aslam Hanif terhadap pemikiran M. Amanan. Pandangannya yang kontradiktif mengenai dibolehkannya keberadaan kelas kapitalis juga merupakan sumber kontradiksi. Kelihatannya Manan hanya melihat eksploitasi dalam satu sistem yang di dalamnya terdapat kelas kapitalis. Padahal eksploitasi dapat juga terjadi di suatu sistem yang dinyatakan sebagai sosialistik atau sistem sosialis, di mana sosialisasi sarana produksi jadikan norma. Yang barangkali lebih bermanfaat adalah tidak membicarakan siapa yang memiliki faktor produksi, melainkan siapa yang mengontrol penggunaannya. Nah, menurut Aslam Hanif, sekalipun kita dapat memberikan pujian kepada Manan karena ia telah menyebutkan sejumlah ciri khusus sistem ekonomi Islam, ternyata masih banyak juga tersedia ruang untuk perbaikan dan penguraian lebih lanjut. Baik, sekira itu saja. Nanti saya akan coba upload foto ringkasan ya pemikiran M. Amanan, diagramnya, sehingga Anda sedikit terbantulah untuk memahami alur pemikiran M. Amanan terkait sub-sub tema yang saya angkat pada hari ini. Saya ulangi lagi, subtema yang saya angkat hari ini ada berkaitan dengan 1. Ciri-ciri dan kerangka institusional pemikiran M. Amanan. Itu terdiri dari subtema dari kerangka institusionalnya, itu kerangka sosial Islam dan hubungan terpadu antara individu, masyarakat, negara. 2. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. 3. Mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan, dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Kemudian 4. Implementasi zakat dan penghapusan bunga dalam kurung riba. Kemudian konsep distribusi menurut M. Amanan. Kemudian produksi. Nah, nanti di diagramnya insya Allah ini kita paparkan secara umum pemikirannya, karena saya tidak mungkin membahasnya dalam satu vlog ini. Saya kira ini gambaran besarnya, nanti Anda bisa googling ya, bukunya judulnya Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih. Ditulis oleh Muhammad Aslam Hanif, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. Judul asli dari buku ini di dalam bahasa Inggrisnya itu contemporary Islamic Economic Thought ya. Contemporary Islamic Economic Thought. Ya, jadi dalam terjemahannya itu adalah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih. Ini diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, cetakan ke-1 Oktober 2010, penerbit PT Raja Galapindo Persada Jakarta. Baik, demikianlah vlog saya kali ini. Semoga Anda sekalian mampu memahaminya ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk merusum, karena ini sangat panjang ya, durasinya kurang lebih 1 jam 4 menit. Mudah-mudahan Anda dimudahkan Allah SWT dan kita bersama memahami pemikiran M. Amanan ini dalam rangka studi komparatif pemikiran ekonomi Muslim, pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari para ekonom Muslim kontemporer. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan Allah memberikan kepahaman kepada kita untuk memahami makna-makna esensi dari pemikiran tokoh yang telah saya sampaikan hari ini, yaitu M.A. Manan ya. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.